Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berkumpul di satu tempat, mereka tidak akan berpisah kecuali salah satu di antara mereka membaca suratul Asr, itu surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau tadabbarun nasi hadhihi surah, lawasa'athum." Seandainya orang-orang mentadaburi surat ini, mempelajari dengan benar surat ini, niscaya akan mencukupkan buat mereka. Kata para ulama mengatakan, maksud mencukupkan adalah mencukupkan untuk menjadikan pedoman dalam kehidupan kita. Seandainya Allah tidak menurunkan kecuali surat Al-Asr, maka ini sungguh cukup untuk menjadi pedoman buat kita semuanya dalam kehidupan kita. Di dalam ayat ini Allah berfirman, Allah bersumpah dengan wal asri, dengan waktu, dengan masa. Waktu atau masa ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk tersebut menunjukkan pentingnya. Dan kita harus memiliki perhatian khusus terhadap apa yang Allah sumpah tersebut. Wal asri, demi waktu asar atau demi waktu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan waktu dengan baik. Perintah ini juga menuntut kita untuk selalu bersikap disiplin dalam waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan ketika kita memiliki sikap disiplin inilah, kita semuanya bisa memanfaatkan waktu, sehingga waktu itu menjadi waktu yang bermanfaat, dan waktu tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa sisi disiplin yang harus diperhatikan oleh kita semuanya, kaitan dengan waktu yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah al-intibat asy-syar'i. Hendaklah setiap kita untuk selalu disiplin kaitan dengan aturan syariat. Kita sebagai seorang muslim dalam setiap waktu hendaklah kita selalu menjaga kaitan intibat asy-syar'i ini. Kita selalu konsisten, kita selalu disiplin kaitan dengan aturan syariat yang telah Allah tetapkan buat kita semuanya. Aturan ini atau aturan syariat ini sangat mengikat buat kita sebagai orang yang beriman. Sehingga kita tidak sembrono dalam melaksanakan atau dalam menjalankan kaitan dengan aturan syariat ini. Aturan syariat yang telah Allah tetapkan buat kita ibarat sebuah rambu. Yang mana rambu-rambu tersebut akan menunjukkan kita kepada satu jalan. Dan kita harus mengikuti rambu tersebut sehingga kita bisa selamat kaitan dengan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bisa selamat sampai dengan tujuan ketika kita bisa komitmen dengan menjaga al-intibat asy-syar'i tersebut. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita selalu disiplin kaitan dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasul sampaikan dalam sebuah hadis, "Innallaha ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa kewajiban. Allah telah menetapkan beberapa kewajiban. Maka janganlah kamu sia-siakan kewajiban tersebut. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan. Maka jangan sampai kita melewati
batasan-batasan tersebut. Wa naha an asya'a fala tanhikuha, dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang beberapa hal, maka janganlah kamu langgar larangan tersebut. Hadis riwayat Imam Hakim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang utuh terhadap aturan syariat ini, pemahaman yang utuh terhadap aturan yang telah Allah tetapkan ini menunjukkan buat kita semuanya harus terus belajar dan belajar supaya kita tahu kaitan dengan aturan-aturan ini. Bahasa sederhananya adalah kita harus selalu belajar dan terus belajar sehingga kita semuanya bisa selalu menjaga al-intibat asy-syar'i. Kita selalu konsisten, selalu disiplin dalam aturan syariat ini. Rasul sampaikan dalam sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang kedua adalah yang harus kita disiplin adalah al-intibat al-khuluqi. Kita selalu konsisten, kita selalu disiplin kaitan dengan perilaku atau akhlak. Disiplin dalam melaksanakan akhlak Islami, ini merupakan wujud daripada keimanan seseorang. Bahkan akhlak itu merupakan buah daripada keimanan seseorang. Bahkan Rasul juga menyampaikan bahwa di antara barometer kesempurnaan keimanan seseorang adalah ketika dia memiliki akhlak yang baik, ketika dia memiliki perilaku yang baik. Dan Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana kepribadian, bagaimana perilaku, bagaimana akhlak Rasul, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Sehingga wajar kalau dijadikan akhlak itu merupakan buah dari keimanan. Barometer kesempurnaan keimanan seseorang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Rasulullah SAW, mukmin yang paling baik, mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan Rasul memberikan motivasi kepada kita semuanya. Innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, la yudriku bihusni khuluqihi, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dengan akhlak yang mulia ini. Darajatus shaimil qaim, mencapai derajat orang yang biasa saum di siang hari dan orang yang bisa melakukan qiyamul lail di malam hari. Kata para ulama mengatakan, kenapa akhlak yang baik ini levelnya, derajatnya disamakan dengan orang yang qiyamul lail, disamakan dengan orang yang saum, bahkan derajatnya lebih dari itu. Kata para ulama mengatakan, karena kalau kita saum, kita melaksanakan qiyamul lail, yang kita lawan adalah hanya hawa nafsu sendiri. Sedangkan ketika kita memiliki perilaku yang baik, akhlak yang baik, maka yang kita lawan adalah bukan hanya kita sendiri, tapi kita akan berinteraksi dengan orang lain. Makanya yang kedua adalah al-intibat al-khuluqi. Maka hendaklah kita semuanya selalu konsisten, selalu disiplin kaitan dengan perilaku dan akhlak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah al-intibat al-amali. Hendaklah kita selalu disiplin kaitan dengan amal. Disiplin dalam amal ini adalah dengan melakukan pekerjaan secara terstruktur. Sehingga seorang muslim mampu mengintegrasikan antara waktu yang ada dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Ia bisa mengelola waktu dengan sebaik mungkin sehingga dia tidak merugikan orang lain. Ketika dia sudah diberikan amanah untuk menjalankan sebuah tugas, maka dia jalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ketika dia sudah punya janji, komitmen dengan yang lain, maka dia tidak akan mengingkari janji. Kenapa? Karena dia tidak mau menzolimi orang lain. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disiplin amal ini menjadikan seorang muslim mampu menata tugas-tugasnya dengan baik. Tidak ada tugas yang ditunda-tunda lagi, apalagi sampai tidak diselesaikan. Makanya pantas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu." Allah itu mencintai ketika seseorang di antara kalian melaksanakan satu pekerjaan, melaksanakan satu amal, maka amal tersebut dikerjakan dengan itqan atau dikerjakan dengan profesional. Makanya Rasul juga menyampaikan dalam sebuah hadis, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Allah itu memerintahkan kepada kalian untuk berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Makanya kita sebagai seorang mukmin dituntut untuk selalu memiliki al-intibat al-amali. Kita selalu disiplin dalam beramal. Kapan kita melakukan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala? Hablum minallah. Kapan kita berinteraksi dengan sesama?
Ketika kita diberikan amanah, jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ini bagian daripada al-indibat al-amali. Kita menjalankan kedisiplinan kaitan dengan amal. Sehingga dan amal yang tertata dengan baik, implikasinya adalah akan meningkatkan produktivitas dalam segala aktivitas kita semuanya. Yang keempat, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah al-indibat at-tarbawi. Hendaklah kita selalu disiplin kaitan dengan pembelajaran atau pembinaan. Disiplin dalam pembinaan maknanya adalah kita terus membina diri kita. Kita terus membina orang-orang sekeliling kita. Sehingga yang terjadi adalah kesolehan pribadi dan kesolehan secara sosial. Dalam hal ini tentu kita sebagai seorang muslim, kita kalau sudah menjadi pribadi yang baik dan kita berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, maka berikutnya adalah jangan sampai kebaikan itu hanya ada pada diri kita. Mari kita ajak orang di sekeliling kita supaya untuk baik juga. Kita masuk surga bukan sendirian, tapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang masuk surga itu bersama-sama. Kita menjadi pribadi yang soleh, orang yang baik, tapi kita pun menjadi pribadi yang muslim, orang yang selalu mengajak kebaikan kepada orang lain. Maka insya Allah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita al-indibat asy-syar'i, kita selalu disiplin kaitan dengan syariat. Al-indibat al-khuluqi, kita selalu disiplin kaitan dengan akhlak atau perilaku. Al-indibat amali, kita selalu disiplin kaitan dengan amal. Kemudian al-indibat at-tarbawi, kita selalu disiplin kaitan dengan pembinaan dan pembelajaran. Maka insya Allah kita tidak akan termasuk orang-orang lafi khusrin, orang-orang yang merugi. Justru kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Makanya kata Allah, supaya kita tidak termasuk orang yang merugi dalam surat Al-Asr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu disiplin menjaga waktunya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Summa sallu wa sallimu ala al-hadil bashir was sirajil munir nabiyyina Muhammadin sahibil fadlil kabir. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i wa amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma addim ni'matal amni wal istiqrar fi biladina Indonesia khassah wa fi sairi buldanil muslimina 'ammatan ya arhamar rahimin. Allahumma man aradana wa arada biladana Indonesia khassah wa arada biladal muslimina bisu'in fa ashghilhu fi nafsihi waj'al kaidahu fi nahri ya hayyu ya qayyum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' anna al-bala wal waba wal riba wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa an sairi buldanil muslimin 'ammatan ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun wa na'udzubika masta'adha bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.